malam teman-teman satu aspal se-Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang tentunya selalu semangat ngebit di Gojek. Aduh, hari ini tanggal 28 Desember 2022. Gimana kabar kalian semua? Apakah akun kalian sehat? Apakah kalian mengeluh karena kalian dihajar gosen? Dihajar layanan yang tidak kalian sukai? Atau kalian offline, atau kalian tetap ngebit, atau bagaimana, ya boleh kalian ceritakan di kolom komentar jika kalian bersedia. Dalam video kali ini, gue akan share pendapatan, pasti ya. Pendapatan yang tidak bisa dibanggakan menurut gue. Karena gue juga hari ini gue dalam kondisi sedang berduka ya. Gue kehilangan salah satu teman gue, ya sahabat gue yang juga baru gue kenal tentunya. Jadi berkat channel YouTube ini juga, berkat teman-teman juga yang mengenalkan gue kepada dia. Tentunya antara teman dan teman gitu ya. Gue akan mencoba untuk mengeraskan suara gue, meskipun gue sebenarnya juga nggak terlalu bisa bersuara keras karena memang benar-benar gue dalam rasa kesedihan pada hari ini. Jadi kalau kalian ingat di video terakhir gue sekitar 2 minggu yang lalu, itu gue menyebutkan bahwa lo tuh nggak usah ngide pengen jadi komentator bola deh, sampai akhirnya lo botak gara-gara Portugal kalah. Nah, orang yang botak tersebut sekarang udah menjadi almarhum ya. Jadi dia namanya Bang Saipul. Dia udah menjadi almarhum karena beliau wafat, meninggalkan kita semua hari ini, tadi pagi 28 Desember 2022 ya. Atau ya pokoknya tanggal 28 Desember 2022 lah. Gua nggak tahu kalian akan nonton video ini kapan. Intinya 28 Desember 2022 itu jam 3.20 pagi waktu Indonesia bagian barat. Nah, beliau ini wafat atau meninggal karena kecelakaan ditabrak oleh mobil yang menurut sumber lawan arah, dalam kondisi mabuk di sekitar Teluk Gong. Dan tersangka memang sudah diamankan. Itu kejadiannya adalah di malam minggu, di malam Natal tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 3 pagi juga ya. Jadi jam 3 pagi lagi. Mobil tersebut menabrak beberapa orang dan teman gue ini almarhum Bang Saipul yang paling parah. Kabarnya dia terkena pendarahan otak. Pokoknya koma kritis sejak kejadian itu sampai akhirnya ya beliau menghadap Sang Maha Kuasa. Ya, kita mari berdoa untuk almarhum yang bersangkutan. Semoga semua yang diperbuat selama dalam perziarahan di dunia ini dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ditempatkan di sisi terbaik, dan tetap menjadi pendoa bagi kita semua yang masih berziarah di dunia ini. Dan juga kita tentunya mendoakan dia agar dapat juga jalan dan juga tempat terbaik ya. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu lagi di sana. Gue benar-benar terpukul karena kenapa ya, jujur aja ketika dia begitu mengalami itu, ya itu tentu gue di hari raya ya, gue memang tidak bisa untuk meninggalkan keluarga gue. Bahkan gue benar-benar no respon terhadap teman-teman gue yang mengabarkan ya, karena memang gue kalau sudah berkumpul bersama keluarga gue di rumah tuh sangat jarang banget untuk balas-balas WA, buka WA itu sangat jarang banget. Makanya kenapa gue bilang gue kasih nomor, tapi kalau buat kalian yang chat nggak gue jawab ya nantilah, pasti gue jawab kok ya kan. Gue orangnya bukan tipikal orang yang sok jual mahal gitu ya kan.
Tapi gue nggak perlu membahas itu untuk dalam kesempatan kali ini. Gue hanya akan membagikan sedikit aja. Jadi teman-teman bisa lihat di video ini ya. Gue memang tidak punya foto bersama Bang Saipul. Gue hanya punya video ini aja. Dia adalah orang yang duduk di depan ya, pas banget di sebelah gue ini. Jadi di depan itu kan ada orang yang duduk, 6 orang ya. Tentu di tengah itu gue yang pakai baju krem coklat, dan dia satu-satunya orang yang pakai jaket Gojek ya, itu dia. Ini kopdar sekitar bulan September lah, 3 bulan yang lalu ya. Jadi hanya ini aja kenang-kenangan yang gue punya, dan gue ada di sebelah dia gitu ya. Luar biasa banget dia, bagi gue selalu menyempatkan waktu, dan dia seorang pejuang keluarga yang sangat luar biasa ya. Gue nggak mau menduga apapun, yang pasti keseharian dia yang gue tahu, pagi dia ngojek, siang dia kerja, pulang kerja dia ngojek lagi sampai agak malam, jam 10 mungkin jam 11 dia pulang. Jadi seorang hard worker and smart way. Jadi kalau gue lihat hard worker and smart way ya. Jadi luar biasa banget untuk memperjuangkan keluarganya ya. Anak dan istrinya tentu sangat bangga gitu kan terhadap dia. Oh, ternyata gue juga masih ada ya. Ini di bulan Oktober ya, fotonya juga ini kopdar. Ini kita sangat sedikit ya. Ini kita menjenguk teman kita namanya Pak Edi Sunardi, yang gue nggak tahu sih gue bikin video atau enggak memberitakan kepada kalian bahwa dia mengalami sakit yang sangat luar biasa juga, tapi alhamdulillahnya beliau udah sembuh sekarang. Ini beliau Pak Edi Sunardi yang duduk ya, tentunya pakai kursi merah bersama anaknya di situ, dan tuh ada gue yang pakai baju kuning. Nah di sebelah gue ini Putra ya, Kejar Impian Motovlog, dan sebelahnya itu yang lagi ada pada depan adalah Bang Saipul. Jadi luar biasa ya, kalian bisa lihat di sini yang kopdar ini cuma berapa orang, kalian bisa hitung ya, cuma hanya ada 1 2 3 4 5 6 7, hanya 8 orang ya. Ini sebenarnya ada satu lagi sih kayak Bang Sony Gunawan ya, tapi nggak ada. Nah yang digendong sama teman gue itu ya, anak yang digendong itu anaknya Bang Saipul ya, namanya Ahmad ya, Muhammad ya kalau nggak salah. Muhammad siapa ya, gue juga lupa. Ahmad lah panggilannya, luar biasa. Dia Ahmad ini lahir 10 Desember 2021. Jadi baru kurang lebih 2 minggu yang lalu itu merayakan ulang tahun gitu ya, yang pertama, dimana pokoknya aduh apa ya, cukup terpukul juga gitu kan terhadap keadaan ini. Dan begitu luar biasanya ya, walaupun dalam kuantiti yang sedikit banyak tadi kita di sini bisa berkumpul nih ya. Ini keadaan kondisi ketika di rumah duka ya. Beliau dimakamkan di Banten ya, jadi kita nggak bisa untuk ikut sampai ke sana, nggak bisa. Jadi kita berjaga-jaga aja di rumahnya, di rumah duka ya di Pademangan, sambil kita membicarakan langkah selanjutnya kita bagaimana ya. Tentunya juga kita pastinya uang sholawatan ya untuk membantu keluarganya, meringankan, walaupun sebenarnya sih nggak bagaimana, tapi yang penting pasti kita ikhlas ya. Karena untuk yang gue bilang tadi namanya Pak Edi Sunardi, itu kalian bisa lihat ya, itu di foto ini mungkin kalian bisa tahu lah gue yang mana. Dan Pak Edi Sunardi yang berdiri di sebelah gue, jadi dia udah kembali sehat lagi setelah hampir setengah tahun lah ya, kurang lebih dia berbaring di rumah sakit melawan penyakitnya yang cukup lumayan. Dan sekarang dia udah tinggal terapi aja untuk pemulihan supaya 100%. Tapi beliau udah mulai aktivitas sedikit-sedikit ya, karena tentunya butuh pemasukan untuk keluarganya. Jadi begitu menginspirasi banget teman-teman gue yang ada di sini. Mereka tidak ingin apa yang gue buat ini tergabung dalam komunitas, tapi sudah semi komunitas, lebih lagi juga family, keluarga yang sangat luar biasa ya, sangat banyak banget. Dan kesempatan ini juga gue mengucapkan terima kasih buat
teman-teman yang selalu mendukung gue ya sejak gue awal bikin video, bahkan lahiran anak gue. Wah, luar biasa banget ya. Dan ada yang lain-lain lagi ketika gue ada. Wah, pokoknya banyak deh yang gue tidak mungkin utarakan di sini lah, karena itu kesedihan-kesedihan. Tapi intinya kita semua selalu ada ya bagi orang-orang yang bertahan. Bagi yang keluar ya berarti dia mungkin tidak merasa berada di tempat yang tepat. Tapi bukan berarti mereka nggak ada. Mereka tetap ada. Mungkin kita nggak tahu ya, exit group itu alasannya kalau menurut gue sih mungkin kepenuhan chatnya gitu ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, dan toh kalau ketemu di jalan juga akan ketemu lagi gitu. Nah, gue bukan siapa-siapa, jadi berdasarkan apa yang udah diperbincangkan tadi oleh teman-teman gue itu kurang lebih 20 orang, kita berhasil mengumpulkan ya. Di sini gue tampilkan aja supaya tiada dusta di antara kita ya. Ini laporan keuangan untuk donasi almarhum Saipul. 1. GoPay Kopdar 150k. Ini dari Bang Alpan, Yunus, Teguh, Pandik, dan Bang Saipul almarhum sendiri. Jadi tadinya kita di bulan Desember ini mau ngadain Kopdar, dan tentu ada HTM-nya. Yang bayar baru 5 orang, termasuk salah satunya Bang Saipul. Dan Bang Saipul ini sangat ngotot banget ya, kapan Kopdar, kapan Kopdar, kapan Kopdar. Tapi memang cuacanya sangat ekstrim, membuat kita nggak bisa ya, karena kita bukan orang yang tergabung dalam satu lokasi yang tepat gitu. Enggak, kita dari Jabodetabek itu ada semua. Jadi untuk mengumpulkan semuanya sulit, makanya kadang banyak, kadang dikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap solid ya, kadang banyak, kadang dikit, tetap solid. Yang kedua, donasi GoPay ya, tentunya 355k dari Bang Alpan, Edi, Ade Gunawan, Rohman, Putra, Bowo, Sony, Eko, Rido, Gunawan, No Name, by BCA ya, masuk. Nggak ada nyebutin, nggak ada ngakuin ya, gue tulis aja NN BCA. Dan tentunya yang on the spot ya, tadi yang fotonya banyak nih lah, kita semua ini totalnya 670.000 ya, semuanya jadi 150.000 tambah 355 tambah 670 adalah 1,175 juta. Uang ini nggak ada apa-apanya, kita berikan ya pasti nggak lama lah ya, sehari juga habis buat acara selamatan, buat ini, buat itu, banyak. Nah, akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa kita harus berusaha lah membantu istri dan juga anak Bang Saipul semampu kita, seikhlas kita. Akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa kita akan menjalankan program yang juga sebelumnya udah dijalankan waktu ketika Pak Edi Sunardi sakit, yaitu berdonasi 1 minggu 1 orang 10.000. Tidak wajib ya, ini bukan kewajiban, tapi ini seikhlasnya. Nah, untuk teman-teman yang nonton video ini yang ingin ikut berbagi juga, kalian bisa scan QR code ini ya. Ini QR code atas nama gua ya. Jadi untuk yang katakanlah bukan tergabung dalam grup gua atau tidak masuk ya, atau nanti pengen masuk juga bisa ya kan, kalau pengen masuk gitu ya. Ini QR code-nya kalian scan aja. Ini GoPay customer gua, dan itu udah ada nomornya ya, itu hanya di bintang sekitar 4. Jadi kalau kalian yang sering nonton video gua pasti udah tahu nih nomor handphone ini berapa ya, karena ya pokoknya pasti ada lah pernah ditampilkan nomor bagian depan yang 4 digit ini, terus yang bagian belakang yang dibintangin gitu, ini udah ada. Jadi kalau kalian mau tahu jelasnya silahkan aja, tapi kalau misalnya enggak ya, gue udah cantumkan juga nomor WhatsApp gue. Kalian bisa hubungi di 0877 6135 5835 ya. Jadi untuk donasi ini dikumpulkan mulai dari hari Senin per minggunya,
Dan di hari Minggu kita akan salurkan ya, jam 22.00 terakhir lah ditutup gitu. Dan setelahnya gue akan langsung kirimkan kepada yang bersangkutan. Kalau waktu itu gue kirimkan ke Pak Edi Sunardi, nanti gue akan kirimkan ke istrinya Bang Saipul. Ya tentunya donasi ini akan dimulai tanggal 2 Januari 2023. Tapi kalau untuk yang udah mau ngirim dari sekarang setelah nonton video ini ya nggak apa-apa juga. Tentu nanti akan gue tampilkan siapa-siapa aja. Tapi kalau di grup gue rulesnya tidak ditampilkan berbaginya berapa. Yang pasti kita hanya update sumbangan udah masuk dari orang pertama 10.000, nanti orang kedua 20.000, misalnya orang ketiga ngasih 20.000, orang ketiga total 40.000, hanya gitu-gitu aja. Jadi tidak disebutkan namanya karena 10.000 itu hanya patokan. Boleh lebih, boleh kurang, bukan kewajiban, yang penting ikhlas. Oke, itu aja. Gue nggak bisa terlalu banyak berkata-kata lagi. Gue benar-benar cukup sangat kehilangan ya, karena ya udahlah, itu aja ya yang bisa gue sampaikan dalam kesempatan kali ini untuk masalah itu. Dan ya gue akan share pendapatan. Kita lihat di sini 28 Desember ya, 24 derajat nih, dingin 23.05 ya. Kita masuk, mau login versi 1321 ya. Ini posisi gue udah di rumah Grand de Jalen Teras Residen ya. 6 dari 6 1050 poin, ini 7 ya sebenarnya, salah nih Gojek nih. Kita lihat ya pendapatannya 151.400 ya, 7 orderan bener gue ya. Saldonya minus ya. Aduh, lagi susah nih. Orderan terakhir jam 22.35 ya, ngambil makanan tuh cuma 0,43, nggak apa-apa karena emang target gue 7 orderan. Ini tadi gue dapat orderan nih di jam 24.02 ya. Ini lumayan 15 kilo ke pusat kota Bekasi ya. Tapi kalian bisa lihat di chat ini ya, ini orang minta buru-buru ya. Aduh, di mana gue lagi kehilangan teman gue juga ngeri gitu ya, kepleset. Ya udahlah, nggak apa-apa, dia cancel, bodo amat gitu ya. Ini kita ke bawah lagi, kita lihat. Pokoknya gue tersendat-sendat lah hari ini ya. Di jam 15.21 gue baru ngebit ya. Dapat gosen 78.600 ya. Jadi setelah hujan reda, tadi kayaknya sekitar 3 jam ya, dari setengah 1 sampai setengah 4 itu. Di hari ini segitu ya, 151.400. Kemarin gue dapat 178.600, 12 orderan, cancelnya 3. Orderan terakhir gue cancel lah gitu ya, jam 22.00 ya. Biarin aja dah, bodo amat tuh orang, nggak jelas banget, dia nggak mau jalan ya. Maunya di depan ojek pangkalan, gue juga ogah gitu. Mulainya orderannya kita ke bawain dulu terus ya, gue cancel 2 kali. Mulai jam 11.15 ya, gue nyalain aplikasi jam 11, 15 menit setelahnya masuk. Di tanggal 26 Desember gue dapat 209.200 ya. Itu terakhir jam 23.59, teman-teman bisa lihat. Kita ke bawahin aja. Mulainya jam berapa ini kita lihat ya. Argonya lumayan ya, 11 orderan 20.000. Nah, ini pertama jam 18.37 ya. Jadi dari jam 6 sih gue nyalainnya pasti ya. Itu habis maghrib lah. Tanggal 25 ya tentunya gue libur lah, hari raya pasti ya. 24 gue juga libur. Oke, kita langsung ke penghasilan mingguannya. 30 orderan 539.200 ya. Ini kan bisa lihat di sini ada penurunan dari minggu sebelumnya. Minggu ini 30 orderan, cancelnya 4 ya. Minggu kemarin dapat 30 orderan juga, 629.600 ya. Tapi itu udah di seminggu. Kalau ini kan baru 3 hari ya. Besok tentu ngebit lagi, mungkin seminggu ya 60 orderan atau 70 orderan cukup lah ya. Nih saldonya minus nih 15.600, ngutang dulu sama Gojek ya. Oke, itu udah gue share pendapatan gue yang sangat tidak bermanfaat banget, nggak ada yang bisa dibanggakan ya. Ini bulan 12, waktunya nyantai untuk kita menggas nanti mulai hari Selasa lagi. Terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, juga yang like dan share. Tentu sangat berguna banget dalam membantu pengembangan channel ini, juga dalam membantu pencarian dana untuk keluarganya Bang Saipul ya. Semoga apa yang kita bantu, yang kita berikan, berbalas kebaikan untuk kita semua, teman-teman mitra Gojek maupun apapun lah
ya kan, berbalas berkat, yang pasti setidaknya minimal mendapatkan kesehatan agar bisa ngebit setiap harinya, diberi kelancaran baik dalam orderan maupun perjalanannya. Gue minta maaf banget kalau yang gue sampaikan ini sangat tidak berguna, tidak bermanfaat, atau mungkin mengganggu kalian yang mungkin tidak menyukainya. Ya kalian bisa skip aja. Sampai jumpa di video berikutnya tahun depan. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.